Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Carwalaya di Ajam Kreatif. Di video kali ini kita mau buat power variabel ya. Nantinya power ini bisa kita buat untuk charger aki atau untuk charger baterai lithium ya. 1S sampai mungkin 8S ya. Kalau 10S kan 42 volt, mungkin mentoknya di 8S ya. Jadi apa aja bahannya kita butuhkan, langsung aja ke video ya. Pertama-tama di sini saya menggunakan box box hitam ya, box hitam ukuran F6 ya. Di sini udah aku kasih saklar sama kabel AC, sama bagian belakang udah aku kasih fan DC 12 volt ukuran 5 cm. Di bagian sampingnya udah aku kasih airflow ya, bagian nanti untuk udara keluarnya ya. Di bagian tengah ini aku pakai untuk volt ampermeter ya, di sini untuk potensio dan di sini untuk cek outputnya. Yang kedua, ini kita butuh modul step down ya, step down CVCC ya, kontrol current sama kontrol voltnya ya. Dan di bagian potensionya udah aku ganti dengan yang multitune ya. Kalian bisa menggunakan potensio biasa ya, cuma kalau potensio biasa itu kelipatannya itu 1, kalau nggak salah. Kalau multitune itu lebih akurat biasanya kelipatannya 0, jadi lebih akurat begitu ya. Jadi kalian bisa pakai multitune atau yang biasa saja. Di sini aku menggunakan power supply 36 volt 5 ampere ya untuk daya utamanya. Ini volt ampermeternya, dan ini banana jacknya untuk bagian outputnya nanti ya. Untuk skemanya nanti aku gambarkan saja ya di video biar lebih gampang dan mudah dimengerti. Di sini langsung kita rakit saja. Pertama kita masukkan itunya dulu ya, kita rangkai kabelnya dulu biar nanti pas pemasangannya lebih gampang. Di boxnya ini ngepas ya, ngepas banget. Oh ya, aku lupa menyebutkan satu komponen ya untuk kipas anginnya. Step down yang ukurannya kecil, ini untuk kipas DC 20 voltnya ya nantinya ya. Jadi ini kipasnya bakalan selalu on terus ya. Sebenarnya bisa pakai pakai sensor panas begitu ya, cuma aku belum mempelajari ya cara membuatnya. Dan komponennya juga belum dapat, NTC nya kalau nggak salah itu namanya ya, yang untuk sensor panasnya. Jadi sementara aku pakai auto selalu nyala terus, cuma untuk putarannya nanti kita bisa setel ya, mau cepet atau agak pelan. Jadi disesuaikan panasnya aja nantinya. Kita nyetelnya nanti dari step downnya sini. Mungkin aku bakalan model seperti ini aja ya, lebih itu. Nanti di bagian bawah kita skrup aja. Sekarang kita rangkai kabelnya dulu biar gampang. Ini untuk outputnya, berarti ini untuk inputnya AC, jangan sampai kebalik ya. 22 volt. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di deskripsi saja. Untuk penyambungan saklar kalian pasti sudah bisa ya, jadi sini nggak aku terangin lagi. Yang satu langsung ke saklar, yang satu langsung ke powernya. Sebenarnya kalau menyambung seperti ini lebih enaknya tuh pakai sekun garbu ya, atau sekun biasanya lebih kuat. Kalau cuma pakai kayak gini tuh ya kuat sih. Ini nanti belum aku coba ya, karena baru aku buka, belum aku coba tegangan outputnya. Sampai sini kita coba dulu saja.
kita belum tahu tekan outputnya berapa. Terus kita coba dulu aja, kita coba tekan outputnya berapa dulu. Ternyata ada lampu indikator warna hijau. Ini kita tes tegangan output dari powernya dulu ya. Spesifikasinya di lapangannya 36 volt 5 ampere, tapi nggak tahu ya, benar ternyata 36,6 ya. Oke, di sini modul step down-nya kita gabungin jadi satu ya, kabelnya ya. Step down besar dan step down kecil ya. Positif, negatif dan negatif. Lalu nanti kita sambungkan ke bagian output power supply itu ya. Ingat jangan sampai kebalik kabel positif dan kabel negatif, lebih baik diteliti lagi ya. Setelah kita sambung ke output power supply, sekarang kita setel modul kecilnya. Maksud saya step down kecilnya ke tegangan 12 volt ya, untuk tegangan kipas sama tegangan indikator voltmeternya ya nanti. Untuk tegangan bisa kalian kasih 10 atau 12 volt ya. Kalau ingin cepat ya kalau ingin kipasnya muter cepat ya kita kasih 12 volt lah. Kalau ingin putarannya agak pelan kasih 10 volt juga nggak apa-apa. Di sini kita sambungkan positif kipas dengan output dari step down ya. Ingat kabel merah ya, kabel merah dari kipas sama kabel merah dari voltmeter. Kabel merah kecil dari voltmeter dengan kabel kipas warna merah dijadikan satu, terus kita masukkan ke bagian positif output step down kecil ya. Yang step ya, maksudnya yang voltmeter kan untuk indikator nyala LED-nya ya, nyala indikatornya aja ya. Karena tadi sudah aku coba ikut di power supply-nya itu nggak bisa, karena ternyata itu tegangan maksimalnya itu 30 volt. Jadi kalau di atas 30 volt indikatornya tidak mau menyala, LCD-nya nggak mau menyala. Jadi aku ikutkan tekan step down aja. Untuk skema lebih jelasnya nanti aku jelaskan di akhir video ya. Di sini udah hampir selesai ya, udah aku rakit semua ya. Kabel kuning dari step down, maksud saya kabel kuning dari voltmeter larinya ke output step down yang besar ya, ke positif. Kabel kuning kecil lari ke bagian positif step down besar ya. Itu fungsi kabel kuning sendiri itu untuk
mengukur output tegangan ya. Jadi kalau kita putar-putar step down-nya dia langsung kebaca ke indikatornya ya. Sedangkan kalau kabel merah kecil tadi kan untuk menyalakan indikator saja. Paham ya? Terus untuk kabel hitam besar itu larinya ke negatif ya, ke negatif output dari step down. Sedangkan kabel merah besarnya nanti lari ke bagian negatif output. Oke, ini udah selesai ya, sudah aku rakit semua. Ini ke tahap pengetesan. Dan kita lihat di video berjalan dengan lancar ya. Untuk tegangannya kita putar potensinya naik, dia juga naik. Dan kita ukur arusnya juga berjalan dengan baik ya. Cuma ingat ya, output indikatornya itu maksimal cuma 30 volt dan 10 ampere. Jadi kalau di atas itu biasanya sih voltmeternya itu mati. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Jika ada komentar atau kritik dan saran, bisa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini adalah skema akhirnya ya, skema finalnya ya. Yang kemarin kan aku rangkainya ada ya beberapa error di voltmeter ya. Ini voltmeternya. Mohon maaf ya, ini gambarnya agak amburadul ya. Coba di sini aku coba jelasin soal skemanya biar gampang dimengerti ya. Yang pertama ini adalah dari kabel AC ya, kabel AC atau kabel PLN. Yang satu ke saklar, yang satu langsung ke power supply-nya, yang satu yang keluar dari saklar ini lari ke power supply-nya. Untuk pemasangan saklar mungkin sangat mudah dan gampang dipahami ya. Di sini kalian bisa pakai power supply sesuai kebutuhan kalian ya. Di sini ada output plus dan output minus. Di sini kita menggunakan dua step down. Yang pertama untuk step down utamanya untuk charger aki dan baterai lithium ya, yang 10 ampere. Dan yang ini kecil ini, yang ini step down yang kecil ya, ukuran kecil 3 ampere. Ini untuk kipas dan untuk menyalakan voltmeter ini ya. Karena ternyata voltmeter ini tuh tegangannya membutuhkan tegangan di bawah 30. Kemarin aku coba sambungkan yang ke plus power supply yang 36 volt itu nggak bisa menyala. Jadi terpaksa aku ganti jalurnya ke jalur output dari power supply ini ya. Jadi dari step down ini ya. Ini adalah step down kita setting di 12 volt ya, tegangan 12 volt untuk menyalakan kipas ini. Jadi kalau saklar nyalakan, otomatis kipas langsung menyala ya. Jadi ini kipasnya selalu on. Jadi aku jelasin di sini dulu ya.
Jadi kabel merah dari voltmeter larinya ke output plus bagian step down yang 3 ampere ya, yang kecil yang ini. Jadi kabel merah kecil dari voltmeter kita gabungkan dengan kabel merah positif dari kipas, kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu, terus kita solder di bagian output plus di step down yang kecil ya. Oke, jelas ya. Saya ulang lagi, kabel merah yang dari voltmeter, kabel merah kecil larinya ke positif step down kecil ya, 12 volt ya. Ingat, kita setting dulu step downnya di 12 volt dulu ya, yang kecil ini ya. Oke, langsung kita lari ke step down yang besar ya, atau step down utamanya ya. Ini aku gambar asal-asalan ya, ini potensionya ya, yang kemarin kita aku rubah ke multiturn ya. Terus ini ada jalur positif sama jalur negatif, negatif yang positif ya. Ini negatif, ini positif. Ini kabel kuning kecil, nih ya, dari voltmeter larinya ke positif output step down besar ya. Kabel kuning kecil larinya ke bagian plus output step down besar. Ini fungsinya untuk mengatur, untuk mengeluarkan info tegangan dari output step down itu ya. Jadi kabel kuning kecilnya lari ke bagian plus di step down besar ya, kabel kuning kecil ya. Oke, jelas ya. Terus bagian minus dari output step down besar ini jangan langsung keluar ya. Kabel minus dari step down besar disambung dengan kabel merah besar dari voltmeter. Ingat ya, kabel minus dari maaf kebalik ya. Kabel minus dari output step down besar disambung dengan kabel hitam besar ya, kabel hitam besar dari voltmeter. Paham ya? Jadi output minus kita sambungkan dengan kabel hitam besar dari voltmeter ya. Oke, jelas ya. Terus yang kabel merah besar yang ini kabel merah besar, ini kabel hitam besar ya. Kabel merah besar dari voltmeter larinya ke output yang minus ya. Ini untuk mengukur arusnya ya, untuk mengukur ampernya. Terus yang bagian plus dari step down besar ini langsung keluar. Ini nanti bakal jadi kutub positif dan ini kutub negatifnya ya. Dan ini fungsinya kabel hitam besar dan kabel hitam besar dan merah besar adalah untuk mengukur arusnya ya, untuk mengukur arusnya. Oke, jelas ya. Mungkin ini gambarnya agak berantakan banget sih, soalnya aku nggak terbiasa menggambar skema seperti ini dan pakai aplikasi juga aku nggak begitu paham ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggal komentar di bawah ya.